Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Oke. So di sini datangnya dari Mbak siapa ini? Dari Mbak Waidurihani. Oke, so di sini pertanyaannya seperti ini. Mbak, jika kita off itu memang harus tetap bekerja setelah habis masa off-nya. Soalnya aku juga off nggak boleh keluar, suruh di dalam kamar aja. Nah, di sini buat teman-teman semuanya yang masih pemula ya, yang baru pertama kali datang kerja ke Singapura ya, buat kalian yang nggak tahu ya, bagaimana sih tentang aturan off itu, apakah harus di dalam kamar aja, nggak boleh keluar kemana-mana? Bukan. Yang namanya off itu kita libur, Mbak, keluar dari rumah, bawa tas, bawa uang, bawa permit. Dan di sini misalkan teman-teman semuanya yang mau off ya, itu biasanya ya yang baru pertama kali datang kerja ke Singapura lah ya, saya kasih tahu bahwasanya biasanya majikan kalian itu akan nyuruh kalian untuk membersihkan rumah dulu lah ya, untuk masakin masakan untuk breakfast dulu lah, untuk belanja dulu lah. Nah, ada aja. Tapi bagi yang sudah lama di Singapura ya, ini sudah tahu bahwasanya yang namanya off ya tetap off. Kita nggak dibayar dan kita harus keluar dari rumah, itu namanya off day teman-teman, libur. Kita nggak perlu bekerja karena di sini kita benar-benar nggak dibayar. Kecuali kalau kita jam kerja. Jam kerja tetap aja dibayar, kita harus bekerja, harus ngikut peraturan yang ada di rumah majikan kayak gitu ya. Dan di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian itu benar-benar yang namanya nggak tahu, masa iya sih off disuruh di dalam kamar aja, nggak boleh kemana-mana? Bukan. Kalian cobalah tanya sama teman yang ada di daerah tempat tinggal kalian ya, kayak gitu. Ibaratnya, Mbak, saya itu ada majikan aneh. Kenapa? Waktu saya libur, waktu saya off, saya disuruh di dalam kamar, nggak boleh keluar dari kamar. Lah bagaimana? Itu namanya bukan off teman-teman ya. Dan buat teman-teman semuanya, misalkan kalian nggak tahu ya mau off, tapi mau off kemana ya, kalian kayak gitu kan bingung. Kalian datang aja langsung ke Paya Lebar, karena di sana itu banyak sekali mbak-mbak Indonesia ataupun di City Plaza. Misalkan mau kirim uang lah ya, atau mungkin mau beli makanan, jajanan Indonesia, di City Plaza itu banyak banget. Ya, jadi di sini kalian harus keluar. Kalau off tuh harus keluar teman-teman. Kalian kalau nggak keluar dari rumah, kalian nggak bakalan tahu negara Singapura tuh seperti apa. Kayak gitu. Cobalah kalian keluar dari rumah, cari teman. Misalkan kalian ada beban masalah, curhat sama teman. Siapa tahu nanti masalah itu bisa sedikit mengurangi rasa beban yang ada di hati kalian. Kayak gitu. Pasti di sini yang bekerja di Singapura pasti punya masalah. Ya, entah itu dengan pekerjaan, entah itu dengan majikan, entah itu dengan keluarga yang ada di Indonesia. Jadi untuk itu buat teman-teman semuanya yang benar-benar kalian merasa ada off, libur kayak gitu ya, coba keluar dari rumah, coba kalian naik bus atau naik MRT kayak gitu. Kalau mungkin kalian takut kesasar, kalian bisa ambil taksi ataupun Grab ya, kayak gitu. Kalian ngomong turun di City Plaza. Jadi di sini biar kalian itu fresh teman-teman ya, nggak begitu terkekang oleh pekerjaan terus. Setiap hari dihadapkan dengan pekerjaan ya, pasti kalian merasa capek, merasa bosen, merasa jenuh, itu sudah pasti. Karena apa? Pikiran, tenaga maju terus setiap hari. Mikirkan soal pekerjaan terus. Belum lagi dihadapkan dengan majikan ya. Pasti kalian bakalan merasa, ya Allah, seperti ini ternyata Singapura keras banget. Memang keras teman-teman ya. Jadi di sini buat kalian semua, misalkan kalian nggak kuat mental ya, kalian benar-benar merasa, ya Allah, ternyata susah banget bekerja di Singapura. Terus kalian putus asa, akhirnya putus asa kayak gitu ya. Itu sudah pasti alamat untuk kalian nggak bisa sukses ya. Kerja di Singapura nih teman-teman ya, kita harus yang namanya tebal telinga kita. Ya, kalau orang Jawa ngomongnya budek, terus mata kita juga harus dibikin dan juga harus dibikin dablek
Ya, kalau kalian nggak ndablek, nanti ujung-ujungnya apa? Baru 4 bulan, ya hampir mau finish potongan. Kalian balik lagi ke agent minta pindah majikan. Sayang teman-teman, itu kan mau panen, hampir mau terima gaji penuh. Kalau bisa lanjut. Kalian di situ benar-benar diuji mental kalian, benar-benar diuji kesabaran kalian. Memang seperti ini negara Singapura, ya. Di sini semua apa yang saya sharingkan ya, itu semuanya real ya, semuanya nggak ada yang saya tambah-tambahin, nggak ada. Ya, nanti buat teman-teman semuanya yang sudah sampai di Singapura, pasti kalian bakalan ingat dengan omongan saya. Oh benar, kata Mbak Asih, ternyata Singapura ini benar-benar keras, harus kuat mental. Ya, yang nomor satu tuh mental teman-teman. Kita di Singapura ini benar-benar nggak boleh ibaratnya main-main, itu nggak boleh. Kita bekerja ya harus fokus bekerja. Ibaratnya kita salah, kita minta kata sorry, minta kata maaf. Ya itu memang mudah, tapi majikan masih ibaratnya nyimpen di sini. Nggak tahu sampai kapan kayak gitu. Untuk itu kalian harus benar-benar yang namanya fokus dalam bekerja ya. Misalkan sudah sampai di rumah majikan. Tapi perlu kalian ingat teman-teman ya, memang prosesnya seperti ini. Proses untuk menuju kesuksesan. Semuanya berproses Mbak ya, nggak ada yang mudah. Kok ujuk-ujuk sukses? Wah itu bahaya ya, semuanya itu berproses. Kalau orang mau sukses itu memang merintisnya itu benar-benar dari bawah, yang paling bawah sendiri. Nanti pelan-pelan insya Allah akan lancar ya kayak gitu. Ibaratnya saya aja teman-teman yang sudah belasan tahun di Singapura ya, saya itu masih menyimpan yang namanya rasa sabar. Ibaratnya saya tambahin terus, sabar saya tambahin terus. Karena apa Pak? Misalkan kalau saya ini nggak sabar teman-teman, nggak mungkin sampai detik ini saya masih berada di Singapura ya. Orang kalau kepengen bekerja di Singapura itu kuncinya cuma satu, sabar. Ibaratnya ya dapat omongan dari majikan, kita itu ibaratnya dimaki-maki oleh majikan, setiap hari diomelin majikan, sering kena komplain majikan. Wajar teman-teman, wajar kita bekerja di bawah majikan. Kita ini siapa teman-teman? Ya, kita ikut orang tua aja masih diomelin, apalagi bekerja dengan majikan. Majikan orang yang berhak membayar kita, sudah pasti dia berkuasa. Yang penting satu, nggak mukul kita, nggak main fisik, sudah gaji lancar. Ya, kalau misalkan di sini tentang makan kurang, beli sendiri teman-teman, jangan eman, jangan pelit sama diri sendiri ya. Karena apa? Makanan itu lebih penting utama. Kalau misalkan kita kekurangan makanan, kita bagaimana bisa bekerja? Kita bagaimana bisa mendapatkan tenaga? Ya tenaga itu hasilnya dari makanan, bersumber dari makanan. Kalau makanannya kurang, kita beli sendiri teman-teman. Ya. Nanti buat teman-teman semuanya bakalan tahu kalau sudah libur ya. Banyak sekali mbak-mbak Indonesia setelah pulang dari liburan itu bawa 3 kresek, bawa 2 kresek. Itu isinya apa? Semua isinya jajanan. Dia kepengen makan, dia kepengen yang namanya nanti setelah habis bekerja ada cemilan. Seperti itu. Kalau kita bertumpu pada majikan, kelamaan mbak, nggak bakalan. Kalau kita ibaratnya nunggu dari majikan kayak gitu, kelamaan. Kita punya uang, kita kepengen apa ya beli. Nggak usah bertumpu pada majikan. Nggak usah ibaratnya mengharapkan sesuatu dari yang belum pasti. Kayak gitu. Ibaratnya kita 1 bulan jatah untuk keluarga berapa, untuk kita sendiri berapa, untuk yang ditabung berapa. Bekerja menjadi seorang TKW itu memang nggak mudah teman-teman ya. Selalu ada aja ujiannya nanti ya. Misalkan kita itu dihadapkan dengan nanti ibaratnya orang tuanya lah ya, dengan anak sang majikan lah, entah itu dengan siapalah kayak gitu. Kita harus kuat. Kalau kita nggak kuat, ya itu tadi kita bakalan menjadi orang yang gagal ya. Semuanya harus benar-benar siap semuanya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini buat kalian semua kalau ada liburan ya harus keluar dari rumah kayak gitu ya. Bukan hanya di kamar saja, bukan di rumah melakukan pekerjaan, bukan. Kita nggak dibayar,
kita harus libur, harus keluar dari rumah. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat ya. Dan buat teman-teman semuanya, misalkan ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah ya. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video ya. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa ya, memberikan dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Semoga teman-teman semuanya pada sukses. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.